Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tips sederhana mengurangi anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tips sederhana mengurangi anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang melibatkan penderitaan yang sangat kompleks karena menyangkut fisik ya, juga psikis. Nah, maka dari itu sebabnya juga multifaktor ya, maka dari itu solusinya juga multi juga, dalam artian banyak tip-tip terapi-terapi dan lain sebagainya untuk mengurangi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, pada season kali ini saya fokus terhadap masalah anxiety dan psikosomatis ya. Jadi apa itu anxiety? Adalah kecemasan berlebih ya, atau anxiety disorder yang menimbulkan sensasi-sensasi seperti rasa cemas, rasa takut ya, rasa khawatir, rasa was-was ya tentang diri kita sendiri yang berhubungan dengan kesehatan yang dipicu oleh adanya asam lambung dan GERD. Itu teman-teman. Nah, sehingga ketika kita dalam penderitaan itu sudah mulai dengan sensasi yang cukup cukup banyak ya. Contohnya semenjak terkena GERD ya, kalau saya itu sensasinya itu dulu merasakan sangat sangat banyak ya. Jadi artinya betul yang disampaikan oleh teman-teman motivator itu, katanya 1001 rasa. Itu memang betul karena jumlahnya yang sangat banyak, yang ibaratnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu penuh dengan sensasi ya. Contohnya dari atas yang rambut juga mudah rontok ya, kepala berat, kepala keliengan, kepala migrain, kepala vertigo, kemudian pusing-pusing itu ibaratnya harian ya, sampai dengan mata juga buram, kadang berkunang-kunang, bergelombang, seperti agak gelap ya, kehitam-hitaman pandangan ya, sampai dengan telinga juga berdenging ya, selalu ada bunyi itu ya, sampai dengan mulut juga rasanya asam, kepahit-pahitan, apalagi dipakai makan itu kadang mual, pokoknya nggak nyaman sekali ya. Nah, sampai dengan leher juga kaku ya, leher kaku sampai ke ini pundak ini juga, punggung ya, ini semuanya pada sakit. Nah, belum di dada yang kadang nyeri, kadang terasa panas, kadang berdebar-debar, kemudian bahkan ada rasa yang senut-senut seperti menusuk ke dalam ya. Ada juga ada rasa yang berpindah-pindah. Nah, ini sangat luar biasa, sampai dengan untuk berjalan saja itu kaki gemeteran, kaki tangan dingin ya, kebas, pokoknya komplit sekali. Belum lagi sensasi pokok yang di perut ya, yang kadang perut kembung, begah, perih, sembelit. Nah itu waduh, pokoknya semuanya
luar biasa nikmatnya. Nah itulah teman-teman. Nah itu ternyata ketika kita analisa ya, sebabnya itu yang dominan justru dari anxiety dan psikosomatis kita, yaitu dari kecemasan yang berlebih dan dari pikiran ya, pikiran yang negatif ya, yang selalu negatif, menganalisa diri kita sendiri dengan istilah jangan-jangan ya, jangan-jangan sembuh atau tidak, jangan-jangan terkena penyakit berat, terus jangan-jangan mungkin jantung saya, jangan-jangan paru-paru saya dan lain sebagainya. Nah itulah ya, ketika pikiran itu selalu negatif, nah akhirnya direspon oleh tubuh ya, direspon oleh tubuh. Nah respon pertama yaitu terutama lambung ya, sehingga asam lambung menjadi naik. Nah setelah seperti itu menjadi GERD, nah akhirnya timbul lagi anxiety, anxiety berkembang ke psikosomatis dan seterusnya, sehingga menjadi lingkaran negatif ya. Nah maka dari itu untuk keluar dari ini memang kita harus konsentrasi ya terhadap hal yang berhubungan dengan masalah anxiety psikosomatis. Ketika secara fisik sudah membaik, tapi contohnya makan sudah enak ya, tapi kadang kita masih kenapa keliengan terus dan sebagainya. Nah ini karena memang anxiety dan psikosomatis yang belum terlepaskan. Nah maka dari itu untuk kali ini ya fokus terhadap anxiety psikosomatis. Nah ini ada beberapa tips bagaimana caranya untuk mengurangi anxiety dan psikosomatis, sehingga ketika anxiety psikosomatis ini sudah terkurangi, nah nanti akan menjadi normal kembali ya. Kalau untuk istilahnya menghilangkan secara total nggak bisa ya, karena ini sifatnya manusiawi ya, semua orang juga punya rasa cemas, punya rasa takut seperti itu, tapi paling tidak normal ya itu. Maka dari itu ini istilahnya saya pakai tips sederhana mengurangi ya, mengurangi anxiety dalam artian yang tadi berlebih menjadi ke normal kembali. Nah tipsnya adalah teman-teman ya, untuk mengurangi anxiety psikosomatis supaya normal kembali, yang pertama lakukan afirmasi kata positif teman-teman ya. Jadi saya itu tiap hari tiap hari bahkan tiap saat itu selalu mengafirmasikan kata-kata positif itu. Kata-kata positif contohnya begini teman-teman ya. Saya bersyukur, alhamdulillah ya Tuhan, saya bersyukur semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin bahagia ya. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Nah, ketika kita mau beraktivitas terutama saya selalu afirmasikan seperti itu. Dengan seperti itu menjadi mempengaruhi mindset pikiran kita ya, akhirnya kita menjadi ya tidak apa-apa, karena pikiran kita itu memang sudah mengatakan saya sehat kok, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Kalau toh itu ada sensasi, wajar ya, sensasi hanya numpang lewat, sensasi hanya numpang lewat, saya tidak apa-apa. Nah misalkan seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti ya sensasi betul ya, akan numpang lewat saja, istilahnya sebentar saja juga menghilang kembali seperti itu. Jadi ciri daripada karakter psikosomatik itu apa yang dipikirkan. Nah untuk memulai apa yang dipikirkan maka kita harus mengatakan dulu. Setelah kita mengatakan berarti pikiran nanti akan memikirkan hal itu ya. Nah sehingga tubuh meresponnya menjadi positif itu. Maka dari itu lakukan afirmasi kata positif itu teman-teman ya. Jadi selalu katakan saya sehat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat, seperti itu. Itu menjadi semakin kuat itu. Oke, kemudian tip yang kedua, lakukan kegiatan keluar rumah teman-teman ya. Jadi yang namanya anxiety psikosomatis ini sering menguasai pikiran kita di saat kita menyendiri ya, di saat kita bengong ya, tidak ada aktivitas. Nah maka dari itu untuk mengatasi hal itu kita harus keluar rumah ya. Keluar rumah
tidak harus jauh-jauh ya. Yang penting ada komunikasi di luar diri kita. Contohnya ketika kita di luar rumah mungkin hanya jalan di seputar rumah, ini sudah ada komunikasi dengan alam ya. Kita bisa melihat alam di sekitar, tumbuh-tumbuhan yang ada, kemudian mungkin ada orang lewat, kita bisa berkomunikasi. Nah, dengan seperti itu jadi pikiran tidak fokus kepada penderitaan. Nah, sehingga dengan tidak fokusnya maka akan terisi pikiran kepada hal-hal yang positif itu. Nah, maka keluar rumah ya, keluar rumah. Bisa jalan saja ya, lebih efektif itu jalan. Atau misalkan ingin agak jauh pakai kendaraan juga nggak apa-apa ya. Jalan mungkin naik sepeda ya, mungkin sepeda motor boleh, nggak apa-apa itu sambil mencari udara segar ya. Udara segar, dan syukur itu juga terkena terik matahari teman-teman ya, sehingga mendukung sirkulasi tubuh, peredaran darah, peredaran oksigen ini menjadi lebih lancar. Itu jadi manfaat keluar rumah ya. Itu termasuk keluar rumah ini kalau bisa ini banyak melakukan sosialisasi dengan orang lain ya, berhubungan dengan orang lain ya. Berhubungan dengan orang lain, syukur yang mengerti tentang penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung, kita inisiatif psikosomatis, sehingga nanti kita akan tambah termotivasi ya untuk bangkit seperti itu teman-teman. Oke, itu tip yang kedua, jadi lakukan kegiatan keluar rumah. Kemudian tip yang ketiga, lakukan relaksasi ya teman-teman ya. Relaksasi itu kegiatan-kegiatan yang santai ya, yang menyenangkan, yang disukai, dengan ditandai kita bisa tersenyum dan tertawa itu teman-teman ya. Terserah teman-teman itu kesenangannya apa ya, yang penting kita bisa tersenyum gitu, bisa tertawa, itu namanya kegiatan relaksasi. Atau kita contoh menonton film-film komedi juga bisa ya, melihat kondisi-kondisi alam juga bisa, yang penting kita bisa merasa ada sesuatu ya, yaitu contohnya kita bisa tersenyum ya itu. Atau kita relaksasi berhubungan dengan orang lain juga bisa ya, dengan apa, kita bersilaturahmi misalkan ya, kita bisa menjadi bersendau gurau ya, akhirnya bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, ini sesuatu banget untuk orang-orang yang inisiatif psikosomatis itu. Jadi jangan mengurung diri di rumah itu teman-teman ya. Itu selain kita keluar rumah, nah kita lakukan relaksasi itu. Nah, kemudian tip yang keempat ya, lakukan kegiatan yang produktif ya. Nah, biasanya pada saat kita terkena asam lambung, kita inisiatif psikosomatis, karena memang masih banyak sensasi, kita kecenderungannya malas ya, malas, bahkan mager ya, malas gerak ya. Nah, itu jangankan untuk melakukan kegiatan yang produktif ya, untuk istilahnya gerak sedikit saja malas ya. Nah, itu. Tapi kalau itu diteruskan seperti itu, ini justru semakin terpuruk. Nah, maka dari itu harus kita balik, walaupun kita penuh dengan sensasi, kita tetap berusaha melakukan kegiatan ya, yaitu khususnya kegiatan yang produktif. Ini sangat positif karena apa? Karena dengan melakukan kegiatan yang produktif biasanya sangat memotivasi diri untuk melakukan hal itu. Karena selain kita mungkin melakukan kegiatan produktif yang mengasihkan ya, contohnya yang berdasarkan hobi atau profesi kita ya. Nah, itu bisa juga karena itu secara ekonomi juga ada pemasukan ya, sehingga ini biasanya sangat mengasihkan. Kalau bisa mulailah dengan kegiatan yang produktif ya. Produktif kalau sekarang itu mudah ya, karena sekarang apa-apa melalui sosial media ya. Misalkan kita bermain Facebook saja sudah bisa untuk ke arahnya yang produktif ya itu. Ya, apa saja lah yang bisa dilakukan dan yang kita kira-kira mampu, nah itu lakukan hal itu. Jadi kegiatan yang produktif. Dan tip yang terakhir adalah lakukan aktivitas normal teman-teman. Jadi setelah kita melakukan tip yang
nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah. Nah, tip yang kelima adalah lakukan aktivitas normal. Caranya bagaimana? Caranya kita anggap ya kita ini sudah sehat ya. Dan faktanya kan kita sehat ketika telah dicek medis juga baik-baik saja kok ya. Nah itu maka dari itu kita lakukan saja aktivitas normal. Yang bekerja ya bekerjailah, mulailah bekerja sesuai dengan profesi kita ya. Mungkin kerjanya bertani ya ke ladang ya, kemudian yang mungkin berternak ya lakukan kegiatan berternak, yang berdagang berangkat mungkin ke pasar atau ke kios dan lain sebagainya. Pokoknya normalkan saja ya. Yang bekerja di kantor ya biasa di kantor seperti itu. Walaupun teman-teman ya, walaupun memang kadang masih muncul sedikit, itu wajar ya, wajar dan anggap saja dan terima saja ya, memang kondisi kita keberadaannya sedang seperti ini. Nah kita harus menyadari ya, menyadari, tapi kita juga harus berusaha terus itu. Oke teman-teman ya, jadi dengan kita melakukan aktivitas normal itu nanti lama-lama terbiasa. Nah ketika sudah terbiasa dengan aktivitas normal kok tidak muncul sensasi, nah itu artinya sudah sembuh teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan, mudah-mudahan akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.